Oknum Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, Bakauheni Lampung Selatan, berinisial MYS ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada hari Jumat, 3 Januari 2025, sekitar pukul 4.50 WIB, MYS melakukan dugaan pengancaman menggunakan airsoft gun terhadap petugas PJTK yang bertugas sebagai operator tiketing di pos traffic 3 inisial KMI. Karena merasa ketakutan, KMI melaporkan kejadian pengancaman tersebut ke Polres Lampung Selatan, dan terlapor MYS langsung diamankan kepolisian berikut airsoft gun. Dalam konferensi pers di Mapolres Lampung Selatan, pada Jumat, 3 Januari 2025, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyebut, oknum pegawai KSOP inisial MYS melakukan penodongan terhadap KMI menggunakan airsoft gun ilegal. Seharusnya kepemilikan airsoft gun mendapatkan izin dari Perbakin, untuk penggunaan juga harus jelas. Jika digunakan untuk hal-hal negatif bisa berdampak berbahaya, bahkan melukai. Terkait penggunaan airsoft gun ilegal tersebut, Yusriandi menyatakan akan melakukan pendalaman dari mana MYS mendapat airsoft gun. Tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira jam 4.50 di pintu tol atau gate keluar ya, traffic 3 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Jadi rekan sekalian, perlu kami sampaikan, ini bermula adanya laporan dari pihak petugas ya, saat itu pada saat jam 4.50 yang bersangkutan itu tugas untuk loket pembayaran orang-orang yang melintas di gate tersebut. Nah, korban atau pelapor atas nama Kemas ya, Muhammad Iksan, ini berdomisili di Tanjung Karang Timur. Jadi pada saat itu bertugas 2 orang, hanya satunya pada saat itu sedang istirahat, dan ada security yang mendampingi pada saat terjadinya kejadian tersebut. Nah, pada saat itu atau di jam tersebut ya, ada melintas pegawai negeri sipil perhubungan laut atau KSOP ya. Dalam hal ini atas nama Mas Yusnirda yang memang sudah lama bertugas di KSOP. Nah, pada saat malam itu yang bersangkutan ini setelah melaksanakan tugas di dermaga, kemudian akan pulang kembali ke kantor ya. Nah, harusnya memang yang bersangkutan ini membawa ID card. Namun ID card-nya dari penjelasan atau dari keterangan terlapor itu sudah masa berlakunya habis, sehingga memang di gate tersebut ada memang yang khusus untuk karyawan, petugas dan sebagainya. Namun karena kartu identitas yang bersangkutan sudah mati, belum diperpanjang, sehingga melalui pintu yang sebelah paling kiri yang memang tiket berbayar. Nah, pada saat itu korban atau pelapor sepatutnya memang menjelaskan harga tiket yang harus dibayarkan oleh terlapor, yaitu sebesar 41.000. Namun saat itu terjadi debatable ya, terjadi obrolan-obrolan yang menandakan saya ini petugas gitu. Kamu harusnya melewatkan saya melalui portal tersebut, seperti itulah kira-kira. Nah, namun karena si petugas ini juga menjalankan SOP, karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas dari pelapor, nah saat itu petugas masih mengayun-ngayun ya, tidak membuka portal tersebut. Nah, seketika saat itu si terlapor mengeluarkan airsoft gun ya, airsoft gun, dan menembakkan airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan ya, ke arah depan 1 kali, kemudian menodongkan kepada si petugas 1 kali ya.
Jadi airsoft gun ini sempat meletus pada saat itu 1 kali, sehingga korban atau pelapor ini merasa ketakutan, terancam, dan melaporkan awalnya ke KSKP Bakau, namun kemudian kami tarik ke Polres Lampung Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Dalam hal ini pasal yang dipersangkakan terhadap pelapor yaitu pasal 335 KUH pidana, junto pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan CNP ini dengan ancaman 12 tahun penjara. Jadi untuk airsoft gun yang kami sita saat ini tidak memiliki izin ya. Ini terus kami tidak lanjutin ya. Kalau tidak memiliki izin kan berarti kita anggap ini tidak ilegal ya. Ini kan akan berproses ke depan. Untuk penggunaan juga harus jelas begitu, olahraga, menembak dan lain sebagainya. Kalau ini dipergunakan untuk hal-hal yang ke arah negatif, ya juga bisa berdampak berbahaya, bahkan juga melukai atau bahkan lebih dari sekedar melukai. Ini juga menjadi perhatian juga kami ya kepada masyarakat ya dalam hal penggunaan CNP ini juga ada aturan yang mengikat ya, perizinan yang diatur oleh negara. Kita masih dalam pemeriksaan ya dari mana yang bersangkutan ini mendapatkan airsoft gun. Penyidikan ke depan ya pasti kami fokus untuk SOP penyidikan yang terus secara berkelanjutan kontinu ya. Ini sesuai dengan yang diatur di KUHP dan KUHAP ya. Kami sebagaimana adanya pelapor korban ini kami harus tangani secara maksimal ya, sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Sementara perbuatan dilakukan oleh terlapor secara sadar ya, tanpa ada belum kami cek kembali untuk apakah ada konsumsi narkotika atau belum, nanti akan kami dalami lebih lanjut. Namun pada saat itu sifatnya yang bersangkutan itu seketika saja, mungkin karena terbawa emosi ya, mungkin dia menganggap saya petugas sudah lama belasan tahun tugas di kawasan pelabuhan, kok mungkin merasa saat itu saya mau melintas, mungkin karena si petugas ini pun juga hasil pemeriksaan baru 5 bulan bertugas di tiketing tersebut, mungkin tidak mengenal ya. Ketika itu terlapor menggunakan airsoft gun. Dari Lampung Selatan, tim Kupas TV melaporkan.